Nah, secara rinci kita lihat di sini ya, secara rinci nih. Kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K dibagi berurutan. Nah, ini urutannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang menantikan seleksi P3K 2024. Di video kali ini kita akan menyampaikan paparan terbaru PAN RB terkait kriteria dan urutan pelamar yang akan nanti diprioritaskan pada CSN 2024. Nah, di sini Bapak Ibu jelas kalau kita lihat nanti tidak ada pelamar dari swasta ya, tidak ada pelamar dari swasta. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada kriteria berdasarkan Dapodik. Jadi guru nanti masuk di mana kita akan cek Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu akan ada perhitungan masa kerja bagi pelamar yang nanti akan diberikan peluang mendaftar pada CSN 2024. Untuk lengkapnya mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, ini adalah paparan terbaru yang kami dapatkan berkaitan dengan kebijakan penempatan kebutuhan ASN tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat dan ini juga sudah digunakan dalam beberapa paparan PAN RB. Dan ini yang terbaru ya Bapak Ibu, nanti kita akan juga lihat secara rinci isi-isinya. Ada beberapa halaman, namun kita akan ambil poin-poin penting ataupun poin-poin yang dapat kita jadikan rujukan dalam proses menantikan pendaftaran seleksi CSN 2024 serta penuntasan non-ASN di tahun 2024 ini. Nah, ini arah kebijakannya. Kemudian ini adalah pengadaan ASN 2024 yang meliputi P3K dan CPNS serta terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dibuka. Ada jabatan guru, kemudian bidang kesehatan dan tenaga teknis. Ini adalah sebagaimana biasa sudah ada, namun nanti Bapak Ibu kriteria pelamarannya itu tidak seperti yang sebelumnya ya. Dan di sini kami melihat tidak ada kriteria P1 gitu ya, P2, P3 atau mungkin nanti akan dibahas di dalam Permen PAN RB khusus untuk guru ya. Nah, di sini kita lihat secara umum dulu. Nah, Bapak Ibu kita singgung sedikit ini jabatan pelaksana yang dapat diisi oleh P3K tahun 2024 yang kita gaung-gaungkan ini nanti akan dapat dilamar oleh rekan-rekan dari tenaga tendik ya. Nah, di sini ada klarifikasinya mulai dari klerek serta operator. Beberapa nomenklaturnya adalah yang pertama untuk klerek ini adalah pengadministrasi perkantoran. Ini cukup SLTA sederajat saja sudah bisa. Kemudian ada operator berupa penata layanan operasional. Ini S1, D4, bidang yang relevan dengan tugas jabatan. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan tentu ya menyesuaikan jabatan Bapak Ibu di sekolah untuk memilih salah satu dari jabatan yang dibuka untuk jabatan pelaksana bagi tenaga teknis. Di antaranya juga ada pengelola layanan operasional. Kalau tadi penata layanan ini pengelola. Kemudian operator layanan operasional ini makanya nanti Dapodik apa semua pustakawan akan masuk di sini. Pengelola umum operasional ini termasuk tenaga kebersihan dan sebagainya ya. Maka di sini ada SD sederajat dan SLTP sederajat. Ini sudah kita bahas juga dalam beberapa video sebelumnya berkaitan dengan jabatan yang dapat dilamar oleh tenaga tendik untuk jabatan pelaksana. Tentu Bapak Ibu nanti yang menjadi persoalan adalah rekan-rekan yang dapat mendaftar itu adalah rekan-rekan yang memang nanti masuk dalam kriteria yang akan kita jelaskan. Nah, kita lanjut ya. Untuk paparan berikutnya adalah, nah ini tidak kita bahas. Ini alur perencanaan kebutuhan yang ini juga tidak kita bahas. Ini akan terus berubah jadwalnya, namun ini tahapan-tahapannya. Nah, ini kita lewatkan. Ini rencana penetapan kebutuhan ASN-nya. Ini adalah koordinasi ke BKD setempat. Ada tanggal-tanggalnya. Kemudian Bapak Ibu yang penting lagi, ini tadi format usulan ya. Usulan dari Pemda kepada BKN-nya seperti ini. Kemudian yang kita akan bahas itu adalah yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu sebelum kita masuk pada kriteria. Skema mekanisme rencana seleksi ASN 2024.
Nah, di tahun 2024 ini, seleksi CSN-nya adalah meliputi mekanisme CAT, artinya semua dengan tes. Jadi tidak ada yang tidak tes, baik CPNS maupun P3K. Nah, Bapak Ibu, nanti jika kuotanya sudah mencapai sesuai dengan usulan, maka nanti Bapak Ibu khusus untuk formasi P3K ini adalah khusus non-ASN ya, non-ASN. Jadi tidak ada pelamar dari sekolah swasta ya, tidak ada. Kalau untuk guru tidak ada sekolah swasta. Ini berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2020 nomor 20 tahun 2023. Nah, rekan-rekan ini akan masuk pada tahapan lowongan formasi. Nah, jika memenuhi lowongan formasi, maka rekan-rekan semua akan masuk pada P3K penuh waktu. Nah, ini ya, jika formasinya ada dan lowongannya ada, linearitas dan kriterianya masuk, Bapak Ibu dapat langsung menjadi P3K penuh waktu. Namun apabila tidak memenuhi lowongan formasi, artinya memang formasinya tidak ada, maka Bapak Ibu tetap akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini ya. Nah, kapan Bapak Ibu diangkat menjadi penuh waktu? Maka nanti setelah Bapak Ibu menjadi P3K paruh waktu ini akan ada lagi dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus oleh PAN-RB. Di mana mekanisme ini khusus untuk menyeleksi P3K paruh waktu agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan mekanisme khusus berdasarkan ketetapan dari PAN-RB. Nah, jadi kita berdoa saja ya, semoga kita dapat memenuhi lowongan formasi dan langsung menjadi P3K penuh waktu. Tidak singgah dulu menjadi P3K paruh waktu. Tentu untung ruginya sudah kita jelaskan dan kita pahami, gajinya tidak sama, walaupun jam kerjanya mungkin lebih sedikit, tapi tentu imbalannya juga tidak full ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang penting dari itu, ini berkaitan dengan kriteria. Nah, di sini. Nah, ini adalah mekanisme rencana seleksinya. Formasi CPNS jelas, ini adalah dari pelamar umum, yaitu fresh graduate, serta digital talent, ya, atau talenta digital. Ini jelas ya, umurnya jelas, 35 tahun maksimal. Kemudian, Bapak Ibu, formasi P3K. Nah, ini ada tiga kriteria yang masuk dalam P3K. Pertama adalah XTHK 2, yang kedua non-ASN yang terdata di database BKN, kemudian yang ketiga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, tiga ini saja ya, tidak ada swastanya. Yang pertama adalah XTHK 2, kedua honorer negeri ini, non-ASN terdata di database BKN, yang honorer negeri yang nomor 3 ya, non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, ini non-ASN. Nah, secara rinci kita lihat di sini ya, secara rinci nih. Kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K dibagi berurutan. Nah, ini urutannya ya. Yang pertama XTHK 2, yaitu terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja masing-masing. Ini tidak boleh pindah tempat ya, melamarnya harus sesuai dengan induk ataupun tempat bekerja sekarang. Nah, kemudian yang kedua, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang pernah mengisi database tahun 2022 nanti akan dapat ataupun mengikuti. Nah, di sini kita lihat tidak ada dapodik ya. Tidak ada penarikan urutan dapodik ataupun urutan P1, P2, P3 tidak ada. Bagi Bapak Ibu, guru ataupun tendik yang tidak ikut pendataan ataupun tidak mengikuti pendataan, maka tidak berhak nih mengikuti. Maka ini informasi yang pernah kita sampaikan kemarin. P1 juga kecewa karena bisa jadi prioritas P1 sudah tidak ada. Tapi kita masih menunggu Permen PAN-RB berkaitan dengan khusus fungsional guru. Apakah memang nanti tetap ada urutan untuk P1, P2, P3 dan P4 termasuk swasta. Namun dalam kriteria secara umum ini tidak disebutkan ya Bapak Ibu, ini hanya yang terdata non-ASN tahun 2022 BKN. Kemudian yang ketiga adalah honorer negeri, ini jelas ya. Nah, untuk tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ini barangkali yang mungkin yang tidak masuk dalam database. Nah, guru bisa jadi masuk pada kriteria ketiga. Namun di sini ada syarat-syaratnya ya. Kita lihat. Pertama adalah pengalaman di bidang kerja itu yang relevan
minimal 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan mahir, penyelia, dan ahli pertama. Nah, ini adalah minimal 2 tahun. Kemudian minimal 3 tahun pengalaman bekerja untuk jenjang muda. Kemudian syarat secara umumnya aktif bekerja di instansi pemerintah, ini minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, ini khususnya untuk yang nomor 3 ya. Bahwa memang dibutuhkan masa kerja Bapak Ibu ya, masa kerja minimal 3 tahun. Tapi tentu non-ASN yang sekarang ada itu mayoritas sudah di atas 3 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang pelamar non-ASN dan juga bekerja di bawah 3 tahun, ini tidak bisa mendaftar ya untuk CASN 2024. Nah, ini jelas Bapak Ibu, kita masih terus menunggu Permen PAN RB berkaitan dengan CASN, khususnya untuk setiap jabatan fungsional, Permen PAN RB untuk guru, Permen PAN RB untuk nakes, dan Permen PAN RB untuk tenaga teknis. Namun secara umum inilah 3 kriteria terbaru yang disampaikan oleh PAN RB dalam paparan terbarunya. Nah, di sini kalau kita lihat semuanya dengan seleksi. Kalau untuk yang CPNS ini menggunakan ambang batas, sedangkan untuk P3K tidak ada ambang batas, berdasarkan ranking ya, kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Kemudian kapan kira-kira seleksi ini akan dimulai? Ini kita dapatkan bocoran juga bahwa untuk kedinasan sudah dimulai ya, sejak 15 Mei sampai dengan 13 Juni nanti, ini sudah dimulai di launching kemarin. Kemudian Bapak Ibu pada periode kedua ini ternyata untuk CASN Kementerian dan Lembaga ya. Ini yaitu Juni-Juli itu hanya ternyata untuk Kementerian dan Lembaga. Jadi instansi pemerintah pusat ya. Nah, untuk pemerintah daerah itu baru akan dimulai di Agustus sampai September. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di daerah-daerah termasuk guru ya yang tidak ada di kementerian, yang itu adalah formasi daerah, itu baru dibuka Agustus Bapak Ibu, masih lama ternyata ya. Nah, ini adalah bocoran terbaru yang kita dapatkan. Ya, demikian Bapak Ibu paparan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga menjadi pencerahan terbaru bagi kita terkait kriteria pelamar CASN yang nanti akan mendaftar pada CASN 2024 tahun ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.